Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Harunus 96. Oke teman-teman guru se-Nusantara, ini adalah merupakan perangkat lengkap UKIN PPG PJOK model problem based learning luring ya. Di dalamnya lengkap ada RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian atau evaluasi. Inilah teman-teman RPP yang saya buat ya, covernya seperti ini ya, karena LPTK saya di Universitas Siliwangi, maka saya kasih cover seperti ini. Di sini dijelaskan di dalam cover bahwa memuat ada apa saja. Ada RPP, ada bahan ajar, ada media pembelajaran, lembar kerja atau LKPD, ada instrumen atau evaluasi, disusun oleh nanti nama teman-teman. Kemudian NIM-nya dimasukkan di sini, unit kerjanya juga dimasukkan sesuai unit kerja teman-teman. Kemudian di sini juga ditambahin pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan sesuai dengan teman-teman. Dan ini RPP-nya teman-teman. Seperti biasa, identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok. Di sini saya mengambil aktivitas permainan bola besar melalui permainan bola basket. Alokasi waktunya sama kali 40 menit ya. Kemudian ada kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4 sama. Disesuaikan teman-teman. Kemudian yang B, kompetensi dasar KD dan IPK indikatornya. Nah, kompetensi dasar untuk pengetahuan memahami konsep variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar. Kemudian untuk praktiknya adalah mempraktikkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan tradisional. Kemudian indikatornya dikembangkan menjadi 22. Pengetahuan itu ada 2 ya, menjelaskan konsep gerak spesifik variasi passing dan menganalisis konsep gerak spesifik variasi passing. Ini sudah masuk ke pot ya. Kemudian yang selanjutnya indikator untuk prakteknya adalah mempraktikkan gerak spesifik variasi dan menggunakan, ini hotnya, menggunakan gerak spesifik variasi sama teman-teman. Jadi tujuan pembelajarannya juga sama, ada tujuan pembelajaran afektif, kognitif, dan psikomotor ya. Kemudian fokus ke penguatan karakter, bersyukur, kerjasama, menghargai teman, dan disiplin. Teman-teman disesuaikan kebutuhannya. Kemudian yang D, materi pembelajaran, ada tema, subtema, permainan bola besar, bola basket. Materi pembelajaran reguler berupa passing melalui atas kepala, shooting, layup, shoot. Materi pembelajaran remedial yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengurangi intensitas dan volume atau bentuk gerakan yang lebih sederhana. Terus materi pembelajaran pengayaan adalah diberikan penguatan materi yang lebih tinggi dengan penambahan pengetahuan atau gerakan dengan intensitas dan volume latihan yang lebih banyak. Nah seperti itu. Dan yang E, metode pembelajaran saya menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian modelnya adalah problem based learning berbasis ITC. Metode dalam mengajar saya mengambil demonstrasi, resiprokal, part and wall, bagian dari keseluruhan, kemudian drill, dan penugasan terakhir. Dan yang F, media pembelajaran, media berupa gambar, saya kasih di situ juga di RPP-nya. Kemudian video pembelajaran berbentuk link YouTube, kemudian modelnya guru atau siswa yang dianggap mumpuni, dan LKPD. Alat dan bahannya bola basket, lapangan, ring basket, peluit, dan stopwatch, alat tulis ya. Kemudian ada sumber belajarnya, saya mengambil dari Proji, buku siswa, di halaman 47 dan 60 sampai 60 ya, bahan ajar nanti di bawah ada, kemudian link YouTube. Langkah-langkah pembelajaran, yang pertama pendahuluan, alokasi waktunya 10 menit. Seperti biasa pendahuluannya, peserta didik dibariskan dulu, mengucapkan salam sebelum melakukan pembelajaran. Seluruh peserta didik berdoa, kemudian guru mengecek kehadirannya, kemudian menyajikan salah satu lagu nasional untuk jam pertama ya. Kemudian guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Guru mengaitkan pembelajaran yang telah dipelajari dengan yang akan dipelajari. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Guru memotivasi peserta didik untuk meningkatkan perhatian terhadap pembelajaran. Kemudian guru melakukan penyampaian tujuan
untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan ya. Kemudian guru menyampaikan penilaian yang akan dilaksanakan juga meliputi pengetahuan dan keterampilan. Kemudian masuk kegiatan inti. Tahap 1, orientasi terhadap masalah ya. Guru menyajikan video gambar pemasaran tentang materi bola basket. Langsung videonya kalau yang punya saya nih teman-teman ya. Kemudian peserta didik mengamati video gerak spesifik melalui atas kepala ya. Kemudian tahap kedua, organisasi belajar. Peserta didik mengidentifikasi masalah dari hasil pengamatan melalui video. Peserta didik dibagi beberapa kelompok. Dan peserta didik mengklasifikasikan apa yang diketahui dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara melakukan gerak spesifik menembak menggunakan satu tangan shooting pada permainan bola basket. Tahap ketiga, penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, guru mengkondisikan peserta didik untuk melakukan peregangan statis dan dinamis dan pemanasan dalam bentuk permainan. Saya di sini membuat pemanasan dalam bentuk permainan yaitu oper tembak keranjang. Nah, kawan-kawan boleh buat yang lain. Peserta didik mengembangkan penyelesaian berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Peserta didik melakukan penyelidikan secara mandiri maupun kelompok. Kemudian peserta didik mengumpulkan data informasi tersebut di atas untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masalah tersebut melalui kegiatan eksplorasi gerak secara individual maupun berkelompok ya. Kemudian peserta didik mencoba melakukan gerak spesifik secara individu. Di sini mencoba. Selanjutnya peserta didik diminta untuk mendiskusikan ya, diskusi di dalam kelompoknya tadi. Kemudian bandingkan gerakan tersebut dengan cara berikut. Rasakan gerakan yang peserta dilakukan dengan contoh aktivitas gerakan yang dilakukan oleh guru. Bandingkan gerakannya, kemudian diskusikan dengan guru atau teman apabila ada kesulitan. Kemudian di tahap keempat, guru membimbing peserta didik untuk menentukan penyelesaian masalah yang paling tepat dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang peserta didik temukan. Peserta didik mengulangi kembali gerakan-gerakan spesifik ya. Kemudian di sini juga sama ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, di sini saya buat untuk hasil laporan ya, nanti peserta didik diisi sesuai dengan petunjuknya. Nanti intinya peserta didik menyusun laporan hasil penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk laporan gerak spesifik passing melalui atas kepala atau peras, kemudian shooting, layup. Nah, di sini apa yang harus diterangkan oleh peserta didik hasil laporannya ya, sikap awalan, kemudian sikap pelaksanaan, kemudian sikap akhir di dalam melakukan overhead pass, shooting, dan layup. Kemudian di tahap 5, peserta didik mempresentasikan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di pendekatan saintifik ya, dari mulai mengamati, mengasosiasi, mengumpulkan data, kemudian mencoba ya, dan mempresentasikan. Nah, kemudian peserta didik mendapatkan umpan balik dari diri sendiri, teman, kelompok. Kemudian peserta didik menyimpulkan atau memberi masukan terhadap gerak spesifik passing melalui atas kepala. Nah, ini hotnya ya. Kemudian penutupnya sama teman-teman, yaitu guru peserta didik melakukan gerakan pendinginan, cooling down atau relaksasi. Kemudian guru peserta didik melakukan refleksi ya, apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Guru bersama peserta didik membuat kesimpulan tentang gerak spesifik. Kemudian memberikan penghargaan reward bagi siswa yang atau peserta didik yang paling aktif atau paling mumpuni. Kemudian memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan melalui LKPD teman-teman. Nah, LKPD nanti contohnya di bawah ada. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan datang. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, seluruh peserta didik berdoa dan mengucapkan salam. Nanti penutup. Nah, ini adalah bentuk penilaian hasil pembelajaran. Nanti ada penilaian yang ada rubriknya, kemudian ada penskorannya di lampiran. Ya, ini ada penilaian sikap, spiritual, dan sosial. Pengetahuan tekniknya secara lisan. Untuk instrumennya pertanyaan dan dijawab langsung. Contoh butir instrumennya, saya jelaskan bagaimana cara melakukan gerak spesifik passing melalui atas kepala. Nah, pada waktu pelaksanaannya saat pembelajaran berlangsung. Ini disebut asesmen learning. Misalnya yang kedua, penugasan melalui ujian tulis. Ya, pertanyaannya adalah nanti dalam bentuk LKPD. Ya, jelaskan bagaimana cara melakukan gerak spesifik melalui atas kepala. Ya, saat pembelajaran selesai disebut assessment of learning. Nah, seperti itu teman-teman. Silahkan dilihat ya. Kemudian keterampilannya, bentuknya instrumen kinerja praktek ya. Seperti ini. Penilaian pembelajaran remedial. Ini remedi dilakukan apabila anak itu tidak tuntas atau di bawah KKM. Kemudian penghayaan juga nanti dilakukan
bagi anak-anak yang sudah melewati KKN atau dianjurkan untuk mengikuti ekskul misalnya. Yang selanjutnya ya, mengetahui kepala sekolah, ini ditulis untuk identitas teman-teman bahwa yang menyusun ini adalah teman-teman sekalian. Nah, terus selanjutnya adalah bahan ajar. Bahan ajar ini silahkan buat teman-teman, judulnya apa, penyusunnya siapa, kemudian tujuannya apa. Kemudian uraian materinya ada A, pengertian bola basket. Kemudian B, sejarah bola basket. Ini penting untuk diketahui oleh anak-anak atau peserta didik. Kemudian tujuan permainan bola basket. Kemudian yang D, gerak spesifik permainan bola basket. Gerak spesifik melempar bola basket melalui atas kepala. Buat seperti ini di bahan ajarnya. Kemudian dijelaskan tahapan pembelajarannya, mulai dari persiapan, gerakan pelaksanaan, kemudian akhir gerakan dijelaskan. Gerak spesifik menembak dengan satu tangan ya, sesuai dengan materi ya di semester 1. Nah, ini persiapan, tahapan pembelajarannya, pertama persiapan, gerakan pelaksanaan, dan akhir gerakan. Nah, ini selanjutnya kemudian yang ini 4, gerak spesifik layout shoot. Dibuat seperti ini, kasih gambar, kemudian kasih tahapan pembelajarannya, tahapan persiapan, gerakan pelaksanaan, dan gerakan akhir. Penutup, buatlah rangkuman teman-teman dari bahan ajar yang sudah teman-teman buat. Kemudian daftar pustaka juga dibuat ya, saya ngambil dari Roji, buku guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan kurikulum 2013 di halaman 47 sampai dengan 60. Nah, itu daftar pustakanya. Kemudian masuk ke media pembelajaran bola basket. Ada media dan alat. Yang pertama butuh bola basket 3 buah ya, bola yang sebenarnya, kasih keterangan atau deskripsi di sini. Kemudian lapangan ya, tentu lapangan untuk melakukan praktek. Kemudian gambar, 1 gambar video pembelajaran berupa penjelasan tentang materi permainan bola basket. Kalau ada yang menggunakan YouTube, cantumkan linknya di sini teman-teman. Kemudian fluid, saya butuh 1 ya, digunakan sebagai alat komunikasi lain kepada peserta didik, memberi aba-aba, memusatkan perhatian, dan lain sebagainya. Kemudian ini stopwatch, saya butuh 1, digunakan sebagai alat penentu waktu dalam pembelajaran. Kemudian ring basket, dua-duanya harus pasang kanan kiri ya, sebagai target shooting dan layup shoot putra putri. Dan ini alat tulis digunakan sebagai alat dokumentasi terkait segala aktivitas peserta didik, absensi, mencatat hasil belajar, ataupun memberi catatan-catatan lainnya. Kemudian masuk ke lembar kerja peserta didik LKPD. Di sini saya buat sederhana teman-teman. Ya, pertama ada identitas. Nah, di sini. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Diharapkan melalui LKPD peserta didik memahami dan dapat menjelaskan tentang gerak spesifik variasi passing, menembak menggunakan satu tangan, kemudian layup shoot, dan langkah-langkah kegiatan langsung. Saya tidak masukkan KD karena KD sudah ada di RPP. Kemudian indikatornya juga sudah ada di RPP. Langsung langkah-langkah kegiatannya. 1. Baca dan pahami terlebih dahulu materi bola basket. Amati setiap gambar peragaan gerak variasi, melempar, menangkap bola dari atas kepala, menembak dengan satu tangan, dan layup shoot. Kemudian jawablah pertanyaan secara singkat dan jelas dengan bahasamu sendiri, baik secara perorangan atau diskusi kelompok. Nah, barulah kita buat di sini. 1. Perhatikan gambar berikut. Buat seperti ini teman-teman ya. Nah, pertanyaan gambar di atas merupakan gerakan latihan titik-titik. Tulis langkah-langkah dalam melakukan gerakan tersebut. Nanti anak-anak atau peserta didik akan menulis di sini. Perintah kedua, praktikkan gerak tersebut secara mandiri atau kelompok. Nah, kemudian presentasikan jawabanmu di depan kelas kepada teman-teman yang lain. Yang kedua adalah perhatikan gambar berikut, lain daripada yang di atas ya teman-teman. Ini kalau yang di atas tadi diharapkan siswa bisa menjawab tentang overhead pass. Nah, kalau yang ini siswa diharapkan menjawab tentang shooting menggunakan satu tangan. Seperti ini ya, gambar di atas merupakan gambar gerakan latihan titik-titik. Tuliskan langkah-langkah dalam melakukan gerakan tersebut dalam bahasamu sendiri. Kemudian praktikkan gerakan tersebut ya minimal 3 kali. Presentasikan jawabanmu di depan kelas kepada teman-teman yang lain. Nah, yang terakhir adalah tentang layup shoot. Buat seperti ini dan seperti ini. Oke. Nah, sekarang masuk ke lampiran untuk instrumen evaluasi teman-teman.
Bentuknya seperti ini ya. Kalau untuk penilaian sikap spiritual dan sosial ini dalam bentuk penilaian observasi. Nah, jurnalnya seperti ini. Buat untuk identitasnya, semesternya, tahun pelajarannya, kemudian jurnal perkembangan sikap sosialnya juga sama seperti ini teman-teman. Ada waktu, nama siswa, catatan perilaku, butir sikap, tantangan, tindak lanjut. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman ya. Kemudian rubrik penilaian sikapnya dibuat juga. Yang sikap sosial seperti ini, iya atau tidak. Saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, iya atau tidak. Nanti kalau iya, ianya dicentang. Nah, pedoman penskorannya skor 1 kalau jawaban iya dan skor 0 kalau jawaban tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk penilaian pengetahuan saya menggunakan tes tertulis. Silahkan teman-teman menggunakan yang lain boleh. Nah, seperti ini. Saya buat 15 soal, kemudian di sini saya juga buat jawabannya, penskorannya ya, jumlah skor yang diperoleh dikali 10 dibagi 15 kan 15 soal. Kemudian penilaian keterampilannya juga dibuat teman-teman. Nah, di sini petunjuk penilaian, berikan tanda cek case pada kolom yang sudah disediakan. Setiap siswa menunjukkan atau menampilkan gerak yang diharapkan. Rubrik penilaian keterampilan gerak spesifik. Indikator penilaiannya sikap awalan, sikap pelaksanaan, sikap akhir. Baik kalau nilainya 3, cukup nilainya 2, kurang nilainya 1. Ini penskornya ya teman-teman ya. Oke, silahkan teman-teman dilihat. Kemudian penilaian remedial dan pengayaan. Silahkan bagi siswa yang belum tuntas berikanlah remedial teman-teman. Contohnya di sini. Si Ratna pada KD 4, berarti ini KD praktek. Nah, di permainan dan olahraga, permainan bola basket, indikatornya melakukan gerak spesifik melempar, shooting, dan layup. Nah, KKM-nya 75 ya. Bentuk remedialnya penugasan latihan gerak spesifik melempar, shooting, layup, dan lain sebagainya sesuai dengan yang tadi ya. Nah, nilai awal si Ratna 66, berarti di bawah KKM. Dibuat remedial dengan bentuk remedialnya seperti ini ya, penugasan latihan. Nah, apabila memang hasilnya langsung tinggi, misalnya jadi 83, itu bisa jadi 83 teman-teman. Nah, keterangannya terlampaui. Pengayaan dilakukan apabila setelah dilakukan penilaian pada kompetensi yang telah diajarkan pada peserta didik, nilai yang dicapai melampaui KKM. Peserta didik dianjurkan mengikuti ekstrakurikuler, kemudian diberikan tugas. Nah, misalnya si Ratna lagi di KD 4, permainan dan olahraga, permainan bola basket materinya. Indikatornya melakukan variasi gerak spesifik, lempar bola dari atas kepala, shooting, dan layup. KKM-nya 75. Kemudian bentuk pengayaannya penugasan latihan variasi gerak melempar bola atas kepala. Nilai awalnya 80, otomatis sudah di atas KKM. Setelah diadakan pengayaan, nilainya melampaui jadi 85. Oke teman-teman, inilah contoh perangkat mungkin PPG yang saya buat waktu mengikuti PPG Daljab 2021. Semoga ini menjadi referensi bagi teman-teman yang sekarang sedang mengikuti PPG 2022. Saya doakan semoga teman-teman lulus semua dan mendapat nilai yang maksimal. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.